Ya, selamat siang buat seluruh orang tua murid yang telah berkenan hadir dalam acara Parents Conference 2021. Selamat siang juga kepada Ibu Aivy Awan selaku perwakilan Yayasan Pendidikan Kristen Maranatha Nusantara. Dan selamat siang juga buat tim dari Edusit Malaysia, ada Ibu Jessica, ada Ibu Angela, ada Bapak Isaac. Thank you. Ya, hari ini kita bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus boleh dipertemukan meskipun melalui virtual dengan Zoom ya. Tapi saya percaya tidak mengurangi makna dari kegiatan ini supaya kita mendapatkan gambaran secara utuh mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, sebelum kita akan memulai lebih lanjut, kita akan buka kegiatan virtual Parents Conference ini dengan doa. Kita akan sama-sama berdoa lebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan Yesus, dan sama-sama kita mau berdoa. Kita tutup mata kita, kita sama Tuhan Yesus, kita katakan, Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh dipertemukan secara virtual, secara online dalam Parents Conference ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Kudus Tuhan yang berkuasa ambil alih setiap acara ini. Tuhan berkati setiap yang menyampaikan paparan, baik juga kami yang mendengarkan, dan Tuhan berkati supaya Tuhan tolong supaya kami mengerti dan setiap kami boleh lebih lagi dalam mempersiapkan generasi ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami memulai kegiatan virtual Parents Conference ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Kita akan memulai kegiatan ini dan dari sebelum nanti kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan yayasan. Saya selaku kepala sekolah dari SD Maranatha dan juga dari TK dan Mr. Randy, sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kesediaan, buat korban waktu yang diberikan supaya kita bisa ikut serta dalam program ini, dan biarlah kita mau persiapkan yang terbaik untuk kita boleh mendengar. Nanti kita juga bisa bertanya jawab mengenai apa yang akan disampaikan pada hari ini, terutama menyongsong abad 21, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita yang terbaik. Dan kami dari SD Maranatha rindu boleh berperan serta untuk boleh mempersiapkan generasi-generasi yang luar biasa ini. Seperti sesuai dengan visi dari kami, yaitu mempersiapkan pemimpin yang takut akan Tuhan sejak usia dini. Karena kita percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, dan biarlah kita sama-sama mendidik anak-anak generasi takut akan Tuhan, dipersiapkan secara karakter dan juga secara ilmu pengetahuan, secara teknologi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama boleh mendengarkan sambutan dari Yayasan Perwakilan Yayasan Pendidikan Kristen Maranatha Nusantara. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Aivy Awan untuk boleh memberikan sambutan. Kami persilahkan. Shalom semua. Puji Tuhan buat kita semua dan salam sejahtera buat kita semua, dan terima kasih buat tim Edusit dari Malaysia yang boleh hadir pada siang hari ini, buat kepala sekolah yaitu Mr. Hengki dan Mr. Randy, dan semua orang tua murid yang boleh hadir, yang boleh ikut Zoom ini, yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat hari ini. Jikalau Parent Conference ini ada, kita percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya sebagai ketua yayasan mewakili semua anggota yayasan yang ada, mengucapkan terima kasih buat partisipasinya, buat dukungannya, dan buat orang tua yang sudah mempercayakan Maranatha. Dan Sekolah Maranatha hadir di Kota Palembang yaitu untuk menjawab, yaitu dengan sistem Edusit ini untuk menjawab kebutuhan pendidikan di abad 21 ini. Dan kami mengarahkan kepada para murid
untuk para murid boleh menciptakan seperti lapangan pekerjaan nantinya, dan banyak lagi di dalam sistem EduSeat ini. Dan di sini ada tim EduSeat dari Malaysia untuk orang tua boleh bertanya sepuas-puasnya, dan dengan waktu ini dan kesempatan yang indah ini boleh kita pergunakan untuk bertanya, untuk lebih jelas, untuk mengetahui apakah itu sistem EduSeat dan apa yang kita mau tanyakan boleh dipertanyakan pada siang hari ini, di mana para murid boleh mandiri, boleh percaya diri, dan kami juga dari pihak sekolah akan menyediakan beasiswa buat anak-anak didik, dan kami juga merencanakan untuk buka SMP dan SMA untuk kedepannya. Kami berterima kasih sekali lagi buat partisipasi semuanya, buat dukungannya, buat anak-anak yang sudah sekolah di tempat kami, buat orang tua, dan buat semuanya, terutama buat tim dari EduSeat Malaysia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih buat Ibu Ivy. Oke, mungkin kita perlu berpanjang lebar di awal ya. Kita akan segera boleh menyaksikan sedikit paparan dari tim EduSeat Malaysia. Dan untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Angela, kami persilahkan. Oke, baik. Sebelum kami dari selamat siang, saya Angela Usu dari Malaysia yang berlokasi di Indonesia. Saya perwakilannya untuk Malaysia, dan tapi HQ kami ini ada di Malaysia, dan saya membawa hari ini teman saya, rekan kerja dengan Ibu Jessita dan Pak Isaac. Mungkin bisa melambaikan tangan Bu Jessita dan Pak Isaac. Dan kami terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatan diberikan oleh Ibu Ivy dari pihak Sekolah Maranatha, Pak Hengki dan Pak Randy. Sebelum saya lanjutkan, mungkin masih ada kata sambutan mungkin dari Pak Randy. Nggak apa-apa Bu, langsung kepala sekolah mungkin ya. Langsung aja Bu, nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Baik, oke. Jadi kami untuk konferensi orang tua virtual ini diadakan bersamaan dengan siapnya operasional dari Sekolah Maranatha Christian School untuk menjalankan program yang memang dimotori oleh EduSeat. Jadi untuk informasi Bapak Ibu sekalian, EduSeat kami sendiri memiliki sekolah internasional dan nasional. Jadi ada beberapa banyak lokasi, kita ada di 3 negara yang memakai sistem pembelajaran kami. Kalau dibilang sistem pembelajaran itu termasuk kurikulum, dalam arti kurikulum materinya, dan kita mempunyai program National Plus. Dan jika sekolah-sekolah kami ini berbendera di bawah nama Oakbridge. Jadi kita mempunyai 2 sekolah, yaitu Oakbridge International School dan Oakbridge National Plus. Jadi jika di Palembang berarti EduSeat kami ini di bawah Maranatha, Sekolah Maranatha Christian School. Jadi Ibu jangan bingung kalau lihat nama Oakbridge, itu nama sekolah kami. Yang kami kelola sendiri. Ada untuk di luar Indonesia, kami ada di 3 negara. Yang terbaru sekali untuk Indonesia, kita membuka 1 center kami di Tarjun, Kalimantan Selatan. Dan di saat pandemi ini semua training dan pembelajarannya kita sampaikan melalui daring online. Oke, mungkin Bapak Ibu mungkin karena kita masih tahap perkenalan, jadi sebelum saya mulai dengan video presentasi yang lebih lanjut lagi, mungkin saya akan putarkan 1 video. Ini adalah video promo kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mungkin pernah melihat video ini, tapi mungkin ada juga Bapak Ibu yang belum pernah. Jadi kita akan kita lihat bersama-sama. Apa sih EduSeat itu? Halo, pernahkah Anda melihat anak Anda murung ketika belajar, tidak semangat sekolah, atau bahkan mengalami penurunan nilai-nilai akademis?
Ini waktunya anak Anda belajar dengan kurikulum pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga anak Anda menikmati proses belajar tanpa merasa tertekan. Berhasil dalam akademis dapat masuk ke universitas impian, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkenalkan kurikulum EduSeeds, solusi belajar untuk anak Anda. EduSeeds adalah penyedia sistem pendidikan yang mentransformasi cara belajar yang konvensional. Setelah hadir di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, kini hadir di Indonesia. Dengan pengalamannya selama 20 tahun, EduSeeds menyediakan kurikulum lengkap yang siap diakses di mana saja, baik di rumah, di kantin, perpustakaan, dan di mana-mana. Kurikulum EduSeeds interaktif karena berbasis teknologi sebagai alat bantu untuk menyampaikan pelajaran. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu aku menangkap seekor. Berada dalam musim panas. Bola biasa kita mainkan dengan kaki. Seperti itu ketapel ya. Dan pelajarannya lengkap, terdiri dari SD, SMP, sampai dengan SMA. Tidak perlu khawatir ketinggalan pelajaran atau tidak menangkap pelajaran karena video pelajaran dari EduSeeds menarik, tidak membosankan, dan tentu saja dapat diulang-ulang sampai bisa. Kurikulum EduSeeds terbukti mampu mempersiapkan anak untuk masuk ke perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Yuk belajar dengan EduSeeds. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video promo kami. Itu hanya sedikit mengenai mengapa EduSeeds sangat terpanggil untuk membangun sebuah sistem pembelajaran yang dipakai oleh sekolah-sekolah internasional dan nasional. Untuk Indonesia sendiri, kami memiliki program kita bilang National Plus, di mana pelajarannya sudah jalurnya sudah diterima dan diakui oleh Diknas. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan dengan video presentasi mengenai bagaimana sistem pembelajaran ini dilakukan, bagaimana bentuk kelasnya, apa saja pelajarannya, kita akan lihat bersama-sama sekarang ini. Dan selama Ibu Bapak melihat video presentasi, Ibu Bapak bisa mengajukan pertanyaan di checkbox kami dan atau bisa mencatat. Setelah video ini selesai, kita akan mencoba menjawab satu persatu. Oke, mungkin saya lanjutkan Pak Randy, Pak Hengki, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum saya mulai dengan video presentasinya? Iya, jadi kalau misalnya dari orang tua ada yang mau menanyakan bisa langsung di chat box-nya atau mengangkat tangan pada saat sesi tanya jawab. Nanti kita persilakan langsung berbicara langsung kepada narasumber kita, Ibu Anggela atau tim dari EduSeeds yang lainnya bisa akan langsung menjawab. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Ibu Anggela. Terima kasih Pak Randy. Dan di selama sesi tanya jawab, saya akan mengangkat topik yang 3 mungkin sudah disampaikan di brosur yang sudah diberikan oleh Sekolah Maranatha, bahwa yang pertama tantangan kita belajar di masa pandemi ini, dan yang kedua bagaimana mempersiapkan anak untuk masa setelah pandemi, karena begitu banyak perubahan 1 tahun yang kita hadapi. Suka apa tidak, kita harus tetap maju dengan perubahan yang memang tantangan yang ada khususnya untuk dunia pendidikan. Dan yang terakhir, kita akan melihat perlunya pengenalan teknologi kepada anak. Itu akan kita buka di sesi tanya jawab. Oke, baik, tanpa berpanjang, kita akan saksikan bersama video presentasi kami dari EduSeeds di bawah nama sekolah kami Oakbridge Sekolah Nasional Plus. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung dengan kami di konferensi orang tua murid virtual Sekolah Oakbridge Nasional Plus. Perkenalkan, nama saya adalah Angela Usu. Saya adalah representatif Oakbridge yang berlokasi di Indonesia. Pada hari ini, topik pembahasan konferensi orang tua murid virtual ialah sukses dalam belajar. Kita semua mengetahui bahwa anak yang bahagia adalah anak yang siap menghadapi tantangan di abad 21.
Cikal bakal semangat untuk pendidikan yang dimiliki para pendiri didapatkan melalui banyak tahapan. Dan ini sudah berjalan selama 8 tahun dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan bantuan teknologi. Dan dimulai jauh sebelum masa pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran bersinergi dengan pendekatan pada semangat untuk membuka kunci potensi anak untuk abad ke-21. Dengan moto Changing His Heart to Changing His Mind, yaitu mengubah hati untuk mengubah pikiran. Sistem pembelajaran Oakbridge School sudah hadir duluan di 3 negara di Asia, yaitu Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Sekarang hadir di Indonesia, yaitu Oakbridge Sekolah Nasional Plus. Para pemimpin di masa depan perlu dipersiapkan tidak hanya untuk kesuksesan akademik, namun juga kebutuhan pendidikan mereka harus bersinergi dengan 4 keterampilan, yaitu kreatif dan memiliki keterampilan dalam berinovasi, keterampilan dalam berpikir secara kritis, mampu berkolaborasi dan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah, dan juga keterampilan dalam berkomunikasi. Visi kami meliputi 3 formasi, yaitu pembentukan mental yang meliputi dalam pendidikan yang berkualitas, dan yang kedua, pembentukan keterampilan sosial dan emosi untuk memberikan mereka keterampilan dalam penguasaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembinaan kepemimpinan di mana para pelajar harus diberdayakan dengan kemampuan yang sesuai dan mudah beradaptasi. Belajar di masa pandemi COVID-19 memiliki berbagai tantangannya. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Dan juga guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Dan juga ketidaksiapan orang tua mengajar anak di rumah. Dan yang terakhir ialah sistem pembelajaran yang belum matang dan teruji. Belum lagi anak merasa sendiri dan tidak memiliki rutinitas yang pasti. Hal ini berlanjut dengan macam-macam gaya belajar siswa. Visual learner, siswa yang belajar dari apa yang mereka lihat. Auditory learner, siswa yang belajar dari apa yang mereka dengar. Kinesthetic learner, siswa yang belajar dari apa yang mereka lakukan. Ada juga kita sebut dengan stress learners, siswa yang belajar dari apa yang mereka sangat risaukan. Ada ease learners, siswa yang belajar dari apa yang mereka mudah lakukan. Scribble learners, siswa yang belajar dari apa yang mereka catat. Trust learner, siswa yang belajar dari guru atau orang tua. Teach learner, siswa belajar dari membagi informasi kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah copy learners, siswa yang belajar dari mengcopy apa yang orang lain lakukan. Sebanyak 65% dari siswa adalah tipe pelajar visual. Siswa seperti ini gemar mengumpulkan informasi melalui media yang dapat dilihat. Anak-anak yang merupakan pelajar visual memiliki otak yang sibuk mengambil gambar hal-hal seperti yang dilakukan sebuah kamera. Setelah mereka memvisualisasikan konsep, sangat sulit bagi mereka untuk melupakannya. Dan yang berikutnya ialah auditory learners, ialah pelajar tipe auditory. Sekitar 30% dari kita memproses informasi dengan cara terbaik dengan mengulangi instruksi, bahkan diam-diam sehingga dapat mendengar dan melihat informasi di mata pikiran kita. Pada saat kita berkomitmen untuk mengingat informasi tersebut dan belajar dengan baik dengan mendiskusikan ide-ide. Tapi hal ini juga tipe pelajar siswa seperti ini mudah terganggu oleh kebisingan. Pelajar dengan mengandalkan pendengaran sering menyukai musik latar belakang untuk meredam suara.
Kinesthetic learner ialah tipe pelajar kinestetik yang memproses informasi terbaik melalui pengalaman langsung. Sebenarnya, kegiatan ini bisa menjadi cara yang termudah bagi mereka untuk belajar. Berikut adalah tips bagaimana mengenalkan teknologi kepada anak sejak dini. Yang pertama ialah dukungan dan pendampingan penuh pada anak dari orang tua. Yang kedua, kenali kebutuhan anak akan teknologi. Yang ketiga, menginstal aplikasi pendukung. Yang keempat, memasang parental lock. Dan yang terakhir ialah edukasi penggunaan dan tetap konsistensi. Dengan sistem pembelajaran Oakbridge, kami berhasil menjawab tantangan jauh sebelum masa pandemi COVID-19 dimulai, yaitu mengkustomisasi jalur pembelajaran sehingga siswa mampu menyelesaikan pencapaian akademis mereka dengan baik. Mengembangkan para pelajar yang mandiri, meningkatkan performa dalam akademis, menstimulasi kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga berhasil dalam sistem pembelajaran yang aktif, yaitu Inquiry-Based Learning Pedagogy. Kompetensi inti kurikulum kami ialah mencapai sifat kebiasaan anak yang belajar dengan mandiri dan jalur pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan setiap individu, menggunakan sistem target belajar yang harus dicapai, platform online yang menggunakan sistem LMS, program belajar untuk mencapai literasi digital, dan juga fokus untuk membangun kemampuan anak berpikir secara kritis dan kemampuan memecahkan masalah, dan juga pembelajaran sosial dan emosional. Penggunaan teknologi untuk segala aspek kehidupan, termasuk untuk pendidikan, mempertemukan kita dengan definisi yang kerap kali didengungkan, yaitu literasi digital. Mari kita melihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patut dukung. Yang harus dipahami ialah kecakapan atau pemahaman siswa dalam menggunakan media digital haruslah disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi baru hanya akan berguna jika diimbangi dengan kecerdasan penggunanya. Tujuan dan arah kurikulum Oakbridge ialah yang pertama, menanam komitmen akademik dikombinasikan dengan keterampilan yang baik dan juga menyiapkan pelajar atau siswa menghadapi ujian skala nasional dan internasional. Dan terakhir ialah memperlengkapi para pelajar dengan keterampilan abad 21. Ada 3 sub-area yang difokuskan dalam metode pengajaran dan pendekatan Oakbridge. Yang pertama, pendekatan belajar mandiri. Untuk meningkatkan performa akademis dan untuk mendorong kesempatan belajar yang lebih berguna dan sistem target belajar harian disusun untuk siswa di kelas. Sistem ini memungkinkan orang tua memiliki kesempatan untuk memantau perkembangan siswa secara terus-menerus dari manapun. Dan yang kedua, penguasaan pembelajaran. Kami menyediakan hasil belajar yang optimal dengan persiapan pelajaran yang telah disusun sebelumnya, beserta media belajar yang komunikatif, didukung oleh multimedia yang menarik, video pelajaran yang interaktif, dan kelas-kelas yang live stream. Kerangka pelajaran disusun dan direncanakan untuk menyederhanakannya bagi siswa, guru, dan orang tua. Dan yang ketiga, kemampuan dalam berpikir secara kritis.
Siswa diajarkan sejak dini untuk mempetakan segala sesuatu di dalam pikiran atau yang kita sebut dengan mind map dan mencatat poin-poin penting dalam pelajaran tanpa instruksi dari guru. Hal ini terjadi karena siswa memiliki akses terhadap pelajaran sebelum pelajaran tersebut dipelajari. Siswa dapat mengambil waktu jeda, memahami, mengevaluasi, dan memperkuat mata pelajaran yang sedang dipelajari. Berikut adalah contoh-contoh karakter yang dapat dibangun dengan lingkungan belajar yang dinamis. Yang pertama, keragaman dan partisipasi. Hal ini untuk menciptakan para pemimpin yang menemukan kesamaan dan belajar dari keragaman untuk membangun identitas yang dapat diterima di dalam maupun di luar lingkungan kelas. Yang kedua, empati dan kritis. Menciptakan para pemimpin yang dapat mengenali, memprediksi, menjelaskan berbagai perasaan dan perilaku dan meresponnya dengan respon yang empati dan dengan semangat kebersamaan. Yang ketiga, komunikasi. Menciptakan pemimpin yang mempraktekkan keterampilan untuk mendengarkan dan memberi respon yang baik. Kemampuan berpikir untuk merespon dan juga berkomunikasi serta merangkul dengan baik dan menghargai serta berkomunikasi secara kolaboratif. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Menciptakan pemimpin yang mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah melalui berbagai cara atau langkah yang efektif dan positif. Dan yang terakhir ialah hubungan antar sesama. Menciptakan pemimpin yang peduli terhadap orang lain dan mencerminkan sikap persahabatan melalui tindakan dan hubungan antar sesama. Kemampuan akademis individu haruslah didukung dengan keterampilan. Berikut adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki di abad 21. Pertama adalah kemampuan berkolaborasi. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi dan juga kreativitas. Dan yang terakhir ialah kemampuan berpikir secara kritis. Sistem belajar kami meluluskan hampir 95-98% siswa dan mereka berhasil melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu universitas. Berikut adalah contoh ruangan kelas di sekolah Oak Ridge, di mana siswa belajar secara mandiri di bawah pengawasan guru, dan juga rasio ideal antara jumlah guru dan murid. Dan yang terakhir tentu saja mereka belajar dengan bantuan teknologi. Kurikulum yang tersedia di sekolah Oak Ridge ialah kurikulum nasional plus. Kurikulum yang terdiri dari kurikulum internasional dan kurikulum nasional. Pembelajaran dijalankan secara bilingual, yang berarti dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh-contoh buku yang tersedia di sekolah Oak Ridge dalam berbagai mata pelajaran. Kami senang memberitahu Anda bahwa Oak Ridge telah berminta dengan Boclips, perusahaan pemenang penghargaan dari Inggris, untuk menyediakan konten video sains yang berkualitas tinggi. Mari kita saksikan bersama-sama contoh video pembelajaran sains berikut ini. Coba bayangkan kalau kamu berada dalam musim panas. Kamu merasa sangat panas dan haus. Lalu kamu segera menghidupkan kipas angin dan mengambil sebotol minuman dingin. Sudah dibayangkan anak-anak? Pernahkah kamu bertanya-tanya sebenarnya siapakah ya yang menciptakan kipas angin itu? Atau siapakah ya yang menciptakan kulkas sehingga dapat mendinginkan botol itu? Nah, jawabannya tentunya para saintis. Pada kesempatan ini, Ibu ingin anak-anak berkenalan dengan Dr. Bingo. Yang terlihat di sistem kami
adalah pilihan video pembelajaran yang dapat diakses tersedia dalam 2 bahasa atau bilingual. Platform pembelajaran ini mampu diakses oleh orang tua, murid, dan guru kapan saja dan di mana saja. Inquiry-based learning, yaitu bentuk metode pembelajaran yang aktif yang kita terapkan di Oakbridge. Lingkungan belajar ini akan mendorong siswa untuk lebih banyak bertanya, menganalisa masalah, dan membuat skenario. Proses ini juga mengedepankan peran siswa dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu, kegiatan presentasi dan bermain peran dalam waktu belajar adalah salah satu contoh penerapan IBL ini. Lingkungan pembelajaran yang aktif akan selalu melibatkan siswa dan juga memicu rasa ingin tahu mereka. Tidak hanya itu, pembelajaran yang aktif menghasilkan rasa semangat untuk belajar sehingga mendorong siswa mengeksplorasi materi, mengajukan pertanyaan, atau berbagi ide. Ini juga sangat efektif memerangi sindrom ketidaktahuan, memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri untuk menjadi ahli dalam material pembelajaran. Tidak hanya itu, ini akan mentransfer beberapa tanggung jawab dari guru ke siswa. Bisa kita lihat bersama-sama bagaimana IBL terintegrasi ke dalam kurikulum Oakbridge. Ini adalah pelajaran sains murni untuk anak kelas 6. Setelah pembahasan klasifikasi tentang hewan yang hampir punah, yaitu macan malayan, siswa diajak untuk berdiskusi dan melakukan riset tentang hewan yang hampir punah. Tapi tentu saja ini hewan lainnya selain macan tersebut. Ini adalah pelajaran kimia murni untuk anak SMA. Mereka sedang mempelajari tentang atom dan berbagai elemennya. Di akhir pelajaran, siswa diajak untuk melakukan eksperimen dan pengamatan antara air yang diberikan klorin dibandingkan dengan air yang tidak diberikan klorin. Berikut adalah langkah-langkah melakukan eksperimen dan pengamatan. Langkah-langkah tersebut sudah disusun begitu detail. Dan pada akhir eksperimen, siswa diberikan 2 contoh kasus untuk diselesaikan. Pembelajaran seperti ini tentu saja akan membantu siswa mengembangkan kemampuan analisa dan kemampuan memecahkan permasalahan. Kunci jawaban ini hanya boleh dimiliki oleh guru yang mengajar. Kunci jawaban ini juga sebagai panduan guru dalam mendampingi siswa melewati proses pembelajaran sampai mereka memecahkan atau menemukan solusi dari soal yang diberikan. Tidak hanya pada mata pelajaran utama saja, IBL terintegrasi dalam kurikulum Oakbridge. Ini juga berlaku pada pendidikan karakter yang dimiliki oleh kurikulum Oakbridge. Pelajaran value education untuk anak kelas 1 SD. Mempelajari tentang mencintai keluarga dan bagaimana cara menunjukkannya. Terlihat di akhir pembelajaran, ada pertanyaan yang diajukan. Apa yang dapat saya lakukan untuk menunjukkan cinta kasih saya kepada keluarga? Di dalam buku latihan, siswa dapat memilih tindakan yang dapat menunjukkan cinta kasih kepada keluarga. Contoh pelajaran values education untuk kelas 5 SD. Pelajaran ini mengajarkan tentang sikap diri yang menunjukkan rasa syukur. Di modul latihan, siswa didorong untuk setiap hari melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa syukur selama 1 minggu penuh. Walaupun mungkin siswa tersebut tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dan tidak hanya itu, ada aktivitas pelajaran yang mengajak untuk melakukan survei kepada anggota keluarga dan orang terdekat siswa. Pembelajaran ini tidak hanya satu arah, tetapi 2 arah.
Berikut juga salah satu contoh bagaimana IBL terintegrasi dalam kurikulum Oakbridge. Pelajaran pendidikan karakter value education untuk anak kelas 1 SMP, di mana siswa diminta untuk selama 1 minggu membuat observasi tentang cara atau ragam orang-orang memperlakukan para pekerja atau buruh. Setelah observasi, siswa juga diminta untuk mengaplikasikan pelajaran yang diambil mengenai perlakuan terhadap orang lain. Selain mengajarkan pendidikan budi pekerti yang baik, siswa juga berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran berbeda pada setiap siswa. Di setiap mata pelajaran, kunci jawaban selalu hadir sebagai panduan guru membantu siswa di setiap topik yang dihadirkan dalam kelas yang menggunakan kurikulum Oakbridge. Di setiap ruangan kelas Oakbridge, guru selalu siap mengajar. Hal ini disebabkan oleh rencana pembelajaran yang sudah tersusun dan terencana dengan baik. Setiap topik pelajaran juga dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai panduan guru dalam mendampingi siswa untuk belajar. Kami juga memiliki program Emerging Leader, yaitu program kepemimpinan yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir siswa dan juga mendorong siswa untuk mencapai tingkat kepemimpinan yang mampu melakukan strategi, praktek, dan juga menjadi individu yang mampu bertindak. Program kepemimpinan ini juga memungkinkan siswa menciptakan nilai dan menjadi individu yang berkualitas, yang siap untuk dunia kerja. Program ini menggabungkan program pembelajaran dan kepemimpinan seperti sosial emosional atau social emotional learning dan leadership yang kita sebut SEL, yang melatih siswa dan juga mendampingi kemampuan siswa berinteraksi di sekolah dan di masyarakat. STREAM merupakan yang memperkuat inti pembelajaran di Oakbridge melalui pendekatan yang berpusat pada pelajar dan lingkungan belajar yang dinamis. STREAM merupakan kepanjangan dari Science, Teknologi, kemampuan membaca atau literasi, Teknik, Seni, dan Matematika. Subjek STREAM yang tersedia di sekolah Oakbridge adalah mata pelajaran Pure Science atau Sains Murni, Coding dan Programming, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Mandarin, Electronics dan Programming, 3D Design dan Printing, Art dan Performing Arts, dan yang terakhir adalah mata pelajaran matematika dan matematika pengayaan, serta STEM Trails. Mata pelajaran Pure Science atau Sains Murni, pada awal kelas 6 para pelajar mulai berinteraksi dengan fisika, biologi, dan kimia. Hal ini memberikan para pelajar kepercayaan diri untuk menghadapi ujian pada tahun akhir masa sekolah mereka, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan tentu saja kemampuan berpikir secara kritis. Coding dan Programming. Program ini dapat ditanamkan ke dalam sistem pembelajaran dari anak usia 7 tahun sampai usia 11. Ini kelas 1 dan sampai kelas 5. Hal ini adalah untuk memastikan dorongan yang positif di usia belia, dan untuk belajar kombinasi berbagai macam kreativitas, kritis, dan juga keahlian berpikir secara logis dan berurut. Perpaduan antara blok dan program komputer adalah media yang digunakan dapat mengembangkan kemampuan penalaran dan kolaborasi pada anak. Yang menjadi salah satu fokus utama di STREAM adalah meningkatkan kemampuan berbahasa. Program kami tersedia dalam pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Mandarin. Dengan terus berlatih menggunakan modul pembelajaran Oakbridge, maka siswa diharapkan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan fasih menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin.
3D design dan printing. Dapat dipelajari oleh siswa yang berumur antara 11 sampai 14 tahun. Kelas 5 sampai kelas 8, mereka dilatih dan didorong untuk berpikir secara kreatif bersamaan dengan mewujudkan desain akhir tugas mereka. Tidak hanya 3D design dan printing, program lainnya yang tersedia di kategori ini ialah Arduino dan web design, yaitu elektronik dan pemrograman komputer. Siswa akan mengerti keharusan integrasi antara komponen elektronik dan program komputer. Art dan performing termasuk dalam salah satu metode pengajaran Oakbridge. Program yang termasuk ialah kelas seni rupa, seni desain yang menggunakan program komputer, contohnya seperti 3D design. Mengikuti klub yang diadakan di sekolah, termasuk juga kegiatan olahraga dan juga kegiatan berlatih berbicara kepada publik, merupakan sebuah kesatuan kegiatan yang bersifat seni yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi aktif yang bersifat dua arah. Aspek pelajaran matematika dan matematika pengayaan sangatlah penting terutama bagi siswa yang akan melanjutkan ke jurusan-jurusan universitas yang memerlukan persyaratan akademis nilai matematika yang memadai. Selain itu, aspek pelajaran matematika dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. STEM Trails merupakan program kolaborasi yang menyenangkan dalam melakukan realisasi dan pembahasan sains di luar ruangan kelas atau di alam terbuka. Salah satu kebiasaan di sekolah Oakbridge yang dapat diterapkan juga di rumah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, salah satunya ialah mendorong guru untuk membaca kepada siswa selama sekitar 10 menit per harinya. Dan juga kita dapat membangun pojok bacaan. Hal ini dapat mendorong atau menyemangati siswa untuk membaca setiap hari selama 15 sampai 20 menit. Anak yang bahagia adalah anak yang mampu menghadapi setiap tantangan di masa depan. Kami di Oakbridge tidak hanya membekali siswa dengan kemampuan akademis, tetapi juga memastikan siswa untuk tetap memiliki keseimbangan dalam sosial dan emosional di lingkungan mereka bertumbuh, terutama di sekolah. Dan tidak hanya belajar pada masa pandemi COVID-19 ini, tetapi juga yang terpenting ialah setelah masa pandemi COVID ini berakhir. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di konferensi orang tua murid virtual. Dan sekarang akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan semua informasi yang perlu diketahui di sistem pembelajaran kami. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka mungkin oleh Pak Randy yang akan melit pertanyaan-pertanyaan akan diajukan. Silakan Pak Randy. Iya, Ibu Angela, ini ada beberapa yang masuk. Salah satunya pertanyaan dari Ibu Eva. Jadi yang mau ditanyakan adalah, saya pikir kurikulum ini baik, tetapi bagaimana dengan kurikulum nasional? Maksudnya, apakah murid-murid yang belajar nasional plus nasional ini akan sama dengan pembelajaran di sekolah lainnya? Dan dapatkah murid kita berkompetensi dengan murid-murid sekolah lainnya? Kira-kira bagaimana Bu Angela? Oke, jadi pertanyaannya apakah sama pelajarannya Ya. dengan sekolah lain? Kemudian. Dan yang kedua ialah apakah kompetensinya bisa disamakan dengan anak-anak lulusan? Benar. Apakah bisa bersaing dengan anak-anak dari sekolah lainnya? Oke, baik. Sama dengan sekolah lain. Oke, sama dengan sekolah lain. Sama dengan sekolah lain memiliki banyak sekali aspek. Karena dibilang sama mungkin sangat berbeda karena kurikulum kami dibantu dengan bantuan teknologi.
kami salah satu pelopor National Plus di mana sistem pembelajarannya itu 24 jam satu hari. Jadi ketika anak itu sudah selesai sekolah, dia akan pulang mengerjakan tugasnya secara jika tidak selesai bisa menonton lagi video pelajaran, mereview lagi di rumah. Itu satu hal yang berbeda. Tapi kalau misal kita bicara dengan bisa nggak bersaing, mungkin kita balik lagi, kembali bilang, ini untuk bersaing secara internasional apa nasional? Karena memang kurikulum kami ini 80% memang kita mengadakannya sangat kuat dan sangat seluruh pelajaran kita memiliki translation memang. Tapi untuk pembicaraan sehari-hari, untuk pembelajaran semuanya itu base dalam bahasa Inggris. Jadi secara bahasa tentu saja mungkin kalau dibandingkan nasional, mungkin saya bisa bilang siswa secara bahasa tentu lebih tinggi kemampuan berbahasa Inggrisnya. Itu satu, baru kemampuan bahasa. Dan jika memang untuk secara tes yang kita survei untuk tahun ini, bahwa untuk masuk ke universitas tersebut, sekarang semuanya ada requirement tingkat bahasa Inggris tertentu, seperti itu Ibu. Jadi bisa dengan yakin bahwa mungkin di atas standar nasional ini lebih tinggi, karena ini juga National Plus, dan materi utamanya, oh ya tadi mungkin satu pertanyaan, apakah pelajaran nasionalnya gimana gitu ya Pak Randy ya? Iya benar Bu, apakah sama dengan sekolah yang lain atau gimana Ibu? Untuk mata utamanya subjek tersedia sama, tidak ada karena ini full curriculum. Sains, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN kami lengkap. Jadi secara konten memang sama. Oke, jadi mungkin sudah terjawab ya oleh Ibu Angela bahwa kurikulum ini sama dengan sekolah lain, kontennya, pelajarannya, tetapi kita lebih menggabungkan antara teknologi di mana anak-anak bisa mengulang dalam 24 jam itu, anak-anak kapanpun bisa mengakses kembali ya Bu Angela ya. Betul. Nah, Mungkin saya tambahkan untuk pertanyaan Ibu Eva ini, mungkin saya lihatkan di dalam sistem bedanya kayak gimana sih dengan bantuan teknologi, apa sih keistimewaannya belajar dengan bantuan teknologi dibanding dengan buku. Jadi mungkin bisa saya jelaskan bahwa buku ini kita masukkan dalam sistem. Jadi buku ini kita masukkan dalam sistem, jadi buku itu dapat diakses. Jadi seperti itu bahasa sederhananya. Biasanya kan kita bawa buku ya, tapi buku ini kita masukkan dalam sistem disertai dengan video penjelasannya. Jadi ketika anak di sekolah nggak ngerti nih, oh ini pulang, aduh saya masih nggak ngerti, dan mungkin di kelas tugasnya memang tidak selesai. Jadi mau nggak mau harus dibawa pulang. Biasanya seperti itu untuk menjadikan PR. Oh belum selesai, mungkin kasih note sama Miss, dia belum ngerti juga. Jadi di rumah dia bisa masuk ke dalam sistem dan pelajaran itu ditampilkan seperti itu. Apa yang dipelajari? Mungkin Ibu Jessita mungkin bisa share screen untuk memperlihatkan pelajaran di dalam sistem itu dengan bantuan teknologi seperti apa, Ibu Jessita. Terima kasih. Bentar ya Angela. Ya, bisa ditunjukkan dengan Ibu Eva. Ya. Ini semua dapat lihat ya? Ya, jelas Ibu. Oke. Jadi selepas anak-anak ataupun siswa itu dia punya sistem LMS, kita sebut atau kita panggil sebagai sistem LMS ya, Learning Management System. Oke. Jadi dalam ini selepas saja anak-anak sudah ada sistem, jadi dalamnya semua materi ataupun subjek semua sudah tersedia. Oke. Kalau seperti ini biologi, fisika, kimia seperti ini itu nanti pada usia 12 tahun. Jadi ini salah satu keistimewaan sistem EduSeat.
selalunya kalau nasional subjek pure science ini dimulakan mungkin sekitar 15 years ya, 15 tahun ya Angela, kalau nggak silap. Is it 15 or 16? Ya, kita sudah online jauh sebelum masa pandemi 8 tahun untuk online-nya sendiri masuk ke dalam sistem. Ya, tapi kurikulum ini tersendiri kita kembangkan ya sudah dari lebih 15 tahun. Oke. So, saya akan bagi lihat bagaimana mungkin bilingual ya, ataupun dua bahasa yang tersedia. Saya buka bagi contoh subjek sains. Kalau di sini grade 4, saya buka grade 4. Oke, kalau lihat ini di sini sudah tersedia English-nya. Jadi di sini yang kita katakan kita membantu anak-anak untuk berbahasa Inggris. Jadi materinya adalah English. Kalau juga anak-anak yang mungkin lemah ya, jadi kita juga berikan dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin saya tunjukkan ya. Ya, seperti ini. Hai anak-anak, selamat belajar dengan semangat yang baru ya. Pada bab 1, kita akan belajar mengenai mengklasifikasi. Nah, pada pelajaran 1.1 dengan judul Menjadi Seorang Saintis. Adakah yang mau menjadi saintis? Nah, pada pelajaran ini anak-anak akan mengerti bagaimana mencatat, menganalisa informasi yang ada sebagai seorang saintis yang baik. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini, yang tadi kita udah ulang-ulang, mengklasifikasi, yang berarti untuk mengelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kata kedua, kesimpulan, yang berarti ringkasan atas suatu eksperimen. Kemudian ada kata yang ketiga, yaitu data, yang berarti informasi. Dan kata terakhir adalah scientist itu sendiri, yaitu seseorang yang mempelajari suatu hal secara sistematis. Di kelas sebelumnya, kita telah bertemu dengan Dr. Bingo. Masih ingatkah anak-anak? Mari kita mengingat hal-hal yang ia dan saintis lainnya lakukan ketika mereka ingin menyelidiki sesuatu. Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah: pertama, mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kedua, mereka mengklasifikasi dan mengatur data dalam urutan kelompok. Ketiga, mereka mencatat, bandingkan, dan menganalisa data yang terkumpul. Dan yang terakhir adalah mereka membuat kesimpulan dan berbagi informasi yang mereka peroleh. Sekarang waktunya untuk mempraktekannya. Ada seorang murid bernama John. Mari kita belajar dari John saat dia mengikuti langkah-langkah untuk menjadi seorang saintis. John ingin mengadakan pesta kelas. Ia ingin mengetahui buah favorit dari teman-teman sekelasnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. John bertanya pada teman-teman sekelasnya tentang buah favorit mereka. John menuliskan semua informasi ini ke dalam sebuah tabel. Nama Susi, buah favoritnya adalah mangga. Kemudian Edwin dengan buah favoritnya adalah semangka. Chris buah favoritnya juga semangka. Gary buah favoritnya adalah apel. Jennifer semangka. John juga suka semangka. Dan yang terakhir Alice. Alice buah favoritnya apel. Nah, langkah kedua yang dilakukan John adalah mengklasifikasi data dalam urutan kelompok. Data diatur kemudian disajikan dalam bentuk grafik batang, seperti yang terdapat di samping kiri Ibu. Nah, John dalam hatinya berpikir, kelihatan teman-temannya menyukai semangka. Ia akan mencatat hal ini. Setelah itu langkah ketiga yang ia lakukan, mencatat. Ia mencatat, membandingkan, dan menganalisa data. Nah,
Ternyata pikiran John itu benar. Tepat sekali, buah semangka adalah buah favorit teman-teman sekelasnya. Dan mangga adalah buah yang paling sedikit digemari oleh teman-teman sekelasnya. Nah, langkah keempat yang ia lakukan adalah membuat kesimpulan tadi dan berbagi dengan yang lainnya. Kesimpulan yang ia tuliskan adalah sebagai berikut. Buah favorit teman-teman sekelasku adalah semangka, dan buah yang paling sedikit disukai mereka adalah mangga. Kemudian ia menceritakan hal ini kepada guru. Mungkin sampai itu saja ya videonya. Siap. Nanti saya perlihatkan contoh untuk English-nya pula. Disclaimer. This crash course video will help you understand these lessons better while giving you more information. Humans absolutely depend on plants. I mean, they provide a lot of the oxygen that we breathe, they're a huge part of our diet, and they sure do brighten up a room. I say we should thank them. Thank you. Thank you, friend. It's too bad that plants don't talk because I have a lot of questions for them, and you just don't find too many ants around. But humans do know a whole lot about plants. We know what resources they need to stay alive and how they make energy through photosynthesis. And plants didn't tell us these things. So how do we study plants? You already know how scientists try and answer questions about the world around us. After all, as scientists ourselves, we've done activities to answer questions about plants, like how do plants change light energy into chemical energy? And do plants really need dirt to grow? Each time we asked the question, we followed it with an investigation, a sort of exercise to try and find an answer to that question. Scientists do a lot of investigations about plants, and usually they follow the same general set of steps. You probably already realize that investigations start with a question, and scientists sometimes have a pretty good guess about what the answer to that question might be. But a guess isn't good enough, so they design an investigation to see if their guess is right. Investigations can be complicated experiments, or they can be based on simple observations. Then scientists look at the results of their investigations for evidence, and then decide if the evidence supports their guess or not. Sometimes they don't find an answer to their question at all, in which case it's back to the drawing board. But sometimes they do. For example, some scientists study special carnivorous plants like the funky Venus flytrap. This plant noshes on insects as part of its diet, closing its leaves when it feels an insect walking over it. But a few scientists notice that a flytrap's leaves will close when an insect walked over them, but not when rain falls on them. What? Oke, saya stop di sana ya. Oke, sekarang saya perlihatkan bagaimana materi, yaitu buku aktivitas. Jadi buku aktivitas juga kita sediakan dalam 2 bahasa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, bukunya seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dibesarkan sedikit, jadi di bawahnya ada translation-nya itu bahasa Indonesia. Jadi di sini anak-anak mudah ya, memudahkan anak-anak untuk menjawab atau memahami soalan yang diberi. I think that's all, Angela. Yeah. Oke, thank you Jess. Thank you Jessita, Ibu Jessita.
very detail and complete, sangat detail dan komplit penjelasannya. Ya, mungkin saya kembalikan dengan Pak Randy. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Angela dan Ibu Jessita. Melanjutkan hal yang tadi, ya, pertanyaan dari Ibu Eva juga yang sama. Jadi bagaimana kalau misalnya anak-anak atau peserta didik kita ini pindah ke sekolah lain, apakah akan menjadi suatu permasalahan nantinya? Karena kan misalnya kita penggunaan EduSeat ini ataupun program ini, kira-kira ada kendala nggak nanti di sekolah lain? Maksudnya lebih kepada apakah harus belajar di tempat yang namanya sekolah yang mengadopsi EduSeat juga, atau sekolah lain umumnya, apakah ada masalah atau tidak? Demikian Ibu Angela. Baik, ya mungkin saya jawab ini. Oke, mungkin secara validitas sekolah, Bapak Ibu tahu sendiri bahwa yang mengadopsi sistem kami adalah sekolah Maranatha sendiri yang dibawa Dignas dan mempunyai izin sekolah ya Pak Randy. Ya. Izin sekolah, jadi secara legalitas pindah ke sekolah lain itu tidak pernah. Mereka akan lihat bahwa anak ibu mempunyai nomor induk siswa, itu saja yang dilihat, satu secara legalitas. Secara sistem pembelajaran, pengalaman siswa kami di sekolah lain untuk pindah ke sekolah lain ialah karena mungkin kita mengadopsi sistem itu national plus. Jadi plusnya itu di mana sainsnya dari kelas 6 itu anak-anak sudah belajar kimia murni. Kimia murni itu pelajarannya biologi, fisika, dan kimia. Jadi kemungkinan permasalahan yang mungkin dihadapi ya di sekolah lain adalah mereka sudah mempelajari hal tersebut, di sekolah lain belum. Jadi mungkin ada overlapping. Karena memang kami punya lebih cepat. Kita memberikan pure sciences itu lebih awal untuk murid-murid kami untuk mempersiapkan mereka lebih siap. Karena tidak semua anak akan belajar di jalur IPS. Ada banyak sekali pilihan perkuliahan. Saat ini kita tidak bicara dengan masa depan. Yang dibutuhkan requirement anak-anak jurusan IPA. Salah satunya adalah computer engineering. Mungkin 2-3 tahun yang lalu anak-anak IPS bisa kuliah untuk mengambil mata computer engineering, tapi tahun ini sudah tidak bisa karena harus anak IPA. Jadi itu konsiderasi perubahan. Jadi kita untuk science murninya kita kasih lebih awal. Jadi mungkin di sekolah lain belum diajarkan, mungkin yang memakai kurikulum kami di sekolah kami itu sudah, jadi itu saja sih. Dan bisa mungkin tidak pernah ada masalah, mungkin dialokasikan saja bahwa jika bisa mungkin anaknya dikasih himbauan jika memang mereka sudah belajar dan tidak bisa dihindari harus pindah, mungkin itu saja, mungkin ada pengulangan pelajaran tersebut di sekolah lain. Oke, mungkin sedikit menambahkan kimia murni yang diajarkan atau kurikulum yang diajarkan oleh EduSeat ini dimulai dari kelas 6 ya Bu Angela ya? Betul. Nah, jadi mungkin umumnya nanti pada saat SMP atau SMA itu kalau sekolah-sekolah lain umumnya masuknya pada umur atau kelas SMP dan SMA, sehingga mungkin akan ada pengulangan sedikit berarti di kalau misalnya lulusan dari kita, karena lulusan di Maranatha belum sampai ada SMP dan SMA-nya, namun kedepannya kita juga akan punya planning ke depan, dari yayasan juga punya planning ke depan bahwa kita akan buka ke SMP dan SMA. Namun kalaupun belum, itu otomatis akan ada sedikit pengulangan saja untuk kimia murni. Jadi nggak perlu khawatir ya bagi setiap orang tua akan program ini. Ya, Mr. Hengki. Ya, mungkin sedikit menambahkan mengenai kekhawatiran tadi. Intinya bahwa yang kita ajarkan adalah National Plus, jadi sudah benar-benar sesuai dengan Dinas Pendidikan. Sama seperti yang sekarang kita juga yang kelas 1 sampai 6 sekarang kan kita juga National Plus. Cuma plusnya kan kita ada di Math, English, Science yang MyPass, yang kalau yang Indonesia ini tetap sama, nasionalnya ada. Jadi pelajaran-pelajaran nasional basicnya kayak PKN, bahasa Indonesia, matematika itu tetap ada. Dan nanti kita juga tetap ada yang namanya nilai
kurikulum 2013 yang sekarang resmi dipakai juga masih ada. Jadi nggak perlu khawatir mengenai legalitas dan sebagainya. Ya, memang tadi kan kelebihannya kita ada di usia 12 tahun sudah dapat pelajaran sains dan sebagainya gitu ya. Yang contoh kelas 1 SD mungkin kita ada tambahannya di sains juga. Kalau yang di kurikulum 13 nasional resmi kan nggak ada plusnya di situ. Jadi hanya murni bahasa Indonesia, SPDP sama matematika gitu ya. Jadi secara legalitas tetap sama. Jadi tidak perlu dikhawatirkan mengenai nasionalnya, tetap bisa diterima di sekolah lain karena tetap nasional. Tapi ada plusnya. Mungkin itu saja misalnya. Oke, terima kasih Mr. Hengki. Oke, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Hongki atau dari mamanya Eben ya. Kalau pakai sistem ini Ibu Angela, apakah perlu buku fisik lagi? Gimana Ibu Angela? Mungkin bagian kurikulum Ibu Jessita bisa menjawab pertanyaan ini, Bu Jess. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya biasanya memang buku secara fisik memang kita masih perlukan, karena untuk anak-anak contohnya untuk primary ya, kita masih perlu mereka untuk menulis ya. Kita harus latih anak-anak bagaimana menulis dengan baik dan sebagainya. Jadi itu perlu ya. Tapi dalam masa for now, masa sekarang karena pandemi ya, jadi kita juga bukakan atau memang kita masukkan buku aktivitasnya ke dalam sistem. Jadi memudahkan guru untuk mengajar juga, dan juga anak-anak untuk melihat. Ya. So we still put inside the system, Angela. Ya, but secara fisik memang masih diperlukan, Pak. Oke, baik. Jadi menekankan kembali, buku tetap masih diperlukan, namun tidak sebanyak yang biasanya pastinya, karena kan semuanya sudah dimasukkan ke dalam sistem. Ya, mungkin itu yang akan itu menjawab pertanyaan dari orang tua. Nah, satu Pak Randy, sorry, can I add on a bit? Okay, thank you. Angela or Pak Randy, can you translate for me, please? Okay, pertaining to the question from Pak Hengki just now, yeah, on the physical books in our school curriculum setup, basically we require students to have both activity books, okay, and notebook as well. So students needs to be trained to write notes from the learning materials that are available in the learning management system since SD1 all the way to SMA3. So even though now we are doing virtual and the activity books are actually available in our learning management system, but at the same time, students are required to write notes as well on what they have learned from the learning management system or from the teacher, and then once it's completed, the students need to submit both activity book and notebook to the teachers to do marking and so on and so forth. Yep. Sorry, mungkin Pak Randy yang mau translate. Baik. Ya, berdasarkan dari Pak Isaac menyatakan bahwa buku otomatis tetap diperlukan, tetapi buku yang fisik yang diperlukan adalah buku catatan dan buku aktivitas saja. Nah, itu akan digunakan pada saat anak-anak dalam mempelajari materi. Contohnya buku catatan itu ketika mereka menonton video pembelajaran, mereka akan mencatat poin-poin penting apa yang mereka tangkap daripada video tersebut. Nah, hal itu akan diperiksa oleh gurunya juga. Jadi, guru akan memeriksa hasil catatan anak-anak itu dari pembelajaran itu, sehingga tahu sejauh mana hal-hal yang ditangkap oleh anak-anak dalam pembelajaran tersebut. Jadi, demikian yang bisa disampaikan. Benar, Pak Isaac? Yeah. On top of that, let me add on a bit, yeah. Okay. Why in our system we have this implementation for all the students? It's because we would like to train the students to use their critical thinking skills and creativity skills to catch all those important points and
digest it based on their own understanding and rephrase it and write it down inside the notebook. This is one of the reasons why we require all our students to write notes, is because to train their soft skills, critical thinking skills, creativity skills. On top of that, from these methods also, students able to learn different vocab and spelling at the same time, which is the lifelong learning for them. Thank you. Jadi untuk menambah suatu kemampuan kritikal anak-anak dalam suatu pembelajaran dan bagaimana menstrukturisasi materi-materi yang mereka terima. Jadi itu akan mengasah mereka juga untuk berbicara, untuk menanggapi dan sebagainya. Ya, mungkin itu ada pertanyaan lagi. Mungkin ini akan dijawab oleh saya sendiri. Ini sistem ini akan diterapkan pada ajaran baru ini atau baru sekedar sharing? Kami informasikan bahwa sistem EduSeat ini akan diterapkan pada tahun ini untuk khususnya kelas 1 SD. Jadi hanya untuk baru kelas 1 SD saja penerapan program EduSeat ini untuk di sekolah Maranatha, ya. Jadi penekanannya untuk pembelajaran program EduSeat ini akan dilaksanakan untuk kelas 1 tahun ajaran 2021-2022. Ya, oke. Mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Bapak Hongki. Kemudian Ibu Eva juga sama, kapan mulai kurikulum ini? Ya, seperti tadi dimulai dari kelas 1 ya. Nah, bagaimana dengan dari orang tuanya Kevin, Ibu Marta ya? Bagaimana dengan anak yang kelas 2 dapat di tahun ini? Oh, ini kurang lebih sama juga. Bagaimana dengan anak yang kelas 2 dapat di tahun ini? Apakah kedepannya akan pakai kurikulum ini juga? Ini akan dijawab seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk tahun ini hanya baru kelas 1 saja. Tapi nanti kita belum tahu setelah berjalan 1 tahun ke depan, apakah nanti semuanya akan dilaksanakan di semua kelas atau tidak, itu nanti dia akan evaluasi oleh pihak yayasan dan pihak manajemen. Mungkin itu untuk yang bisa saya langsung jawab, karena ini mungkin dari internnya ya. Oke, dari Pak Kris. Oh ya, sama, ini mulainya di tahun ajaran baru nanti. Ya, benar. Tahun ajaran 2021 untuk kelas 1. Oke, untuk yang ini nanti mungkin ada lagi dari orang tua yang mau menanyakan secara langsung kepada tim EduSeat dari Malaysia, kepada Ibu Angela atau Ibu Jessica atau Pak Isaac, apakah dari orang tua ada yang mau langsung bertanya? Oke, ini sudah angkat tangan. Felix, boleh buka ininya kalau ingin bertanya. Kami persilakan. Buka videonya dengan buka suaranya boleh. Felix mengangkat tangan. Oke, tidak ya. Oke, sepertinya tidak. Ini dari Pak Hengki, kenapa tidak secara serentak? Ini nanti dari pihak manajemen yang akan mungkin Bapak Hengki mungkin bisa bantu jawab mengapa sekolah kita tidak langsung menerapkan dari kelas 1 sampai ke kelas 6 untuk program EduSeat ini. Kenapa di tahun ini hanya di kelas 1 saja? Mungkin Bapak Hengki bisa bantu menjawab. Ya, baik. Kita untuk yang EduSeat ini Mas, sementara kita baru di kelas 1 ya. Karena kalau untuk yang kelas lain tentunya kita nanti berkaitan dengan banyak hal ya, berkaitan mengenai yang harus disiapkan orang tua juga, berkaitan dengan apa yang sudah dimulai sekarang, itu kan pasti nanti ada
ada hal yang saling berkaitan, yang saling bertabrakan dan sebagainya. Tapi secara umum kita tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa membuka itu di kelas kelas lainnya ya. Misalkan kalau ada kesepakatan dari satu kelas semuanya, ya mungkin itu bisa kita bicarakan. Nanti karena kan nanti ini berkaitan dengan misalkan nanti orang tua harus menyiapkan properti berupa laptop dan sebagainya, dan bagaimana harus mengenai buku dan sebagainya, itu ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, mengenai jam belajarnya juga yang ada perubahan. Nah, itu yang kita tidak bisa langsung paksakan dan sebagainya, ya karena itu perlu lebih lanjut. Tapi yang intinya kita akan mulai dulu di kelas 1. Jadi kalau memang ada kelas lain yang semuanya sepakat, ya kita bisa bicarakan itu di ruang lain gitu. Mungkin itu saja untuk sementara. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Hengki. Apakah dari orang tua ada yang mau ingin menanyakan, baik secara langsung maupun melalui chat box? Apakah ada? Oke, saya pikir sudah tidak ada. Kami selaku daripada pihak PGTK SD Maranatha mengucapkan terima kasih buat tim dari EduSeeds Malaysia, Ibu Angela, Ibu Jessita, dan Pak Isaac yang telah berbagi buat kita melalui topik hari ini dan juga memperkenalkan teknologi program teknologi yang baru buat Kota Palembang khususnya ya, di mana dari pimpinan kita menangkap dari visi misi yang dari EduSeeds dan dapat menerapkannya di sekolah di tempat ini. Sebelum itu saya akan menampilkan profil daripada sekolah kita. Saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, ini untuk tampak depan dari sekolah kita. Untuk info terupdate kali ini, kami akan menginformasikan mengenai perubahan tampak muka, tampilan gedung sekolah TK dan SD Maranatha. Pernahkah Anda melihat anak Anda murung ketika belajar, tidak semangat sekolah, atau bahkan mengalami penurunan nilai-nilai akademis? Ini waktunya anak Anda belajar dengan kurikulum pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga anak Anda menikmati proses belajar tanpa merasa tertekan. Berhasil dalam akademis dapat masuk ke universitas impian, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkenalkan kurikulum EduSeeds, solusi belajar untuk anak Anda. EduSeeds adalah penyedia sistem pendidikan yang mentransformasi cara belajar yang konvensional. Setelah hadir di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, kini hadir di Indonesia. Dengan pengalamannya selama 20 tahun, EduSeeds menyediakan kurikulum lengkap yang siap diakses di mana saja, baik di rumah, di kantin, perpustakaan, dan di mana-mana. Kurikulum EduSeeds interaktif karena berbasis teknologi sebagai alat bantu untuk menyampaikan pelajaran. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu aku menangkap seekor. Berada dalam musim panas. Bola biasa kita mainkan dengan kaki. Seperti itu ketapel ya. Dan pelajarannya lengkap, terdiri dari SD, SMP, sampai dengan SMA. Tidak perlu khawatir ketinggalan pelajaran atau tidak menangkap pelajaran karena video pelajaran dari EduSeeds menarik, tidak membosankan, dan tentu saja dapat diulang-ulang sampai bisa.
Kurikulum EduSeats terbukti mampu mempersiapkan anak untuk masuk ke perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Yuk belajar dengan EduSeats. Kepada orang tua semua, baik peserta didik juga yang hadir, kami menginformasikan bahwa di tahun ini SD Maranatha akan membuka program yang terbaru, kurikulum yang baru bernama EduSeats untuk kelas 1 di tahun ajaran ini. Bagi orang tua yang punya sanak saudara atau adiknya yang ingin masuk ke kelas 1 bisa menghubungi kami di sini untuk mengetahui program yang kami berikan. Mungkin itu saja. Mungkin ada sedikit promonya, promo harganya. Kita akan tidak. Oke. Mungkin ada kalau ingin mengetahui lebih lanjut bisa menghubungi kepada kami tim guru di tempat ini. Mungkin dari Bapak Hengki ada yang mau ditambahkan atau Ibu Ivy ada yang mau ditambahkan? Ya, Mr. Randy bisa di-share screen yang picture promonya. Sebentar. Oke. Saya mohon share. Oke, ini promosi kita. Ya, jadi Papi Mami kita mulai ini di tahun ajaran baru di bulan Juli tahun ini. Kita akan buka ya kelas EduSeats ini, dan tadi udah dijelaskan di awal oleh video dari tim EduSeats yang mengenai stream, mengenai apa itu teknologi dan sebagainya. Kita akan langsung ke screen kedua, Mr. Randy. Oke. Ya, untuk mengawali ini kita ada untuk yang promo pertama ya, kita untuk 20 pendaftar pertama itu kita hanya dengan Rp5 juta saja, itu sudah termasuk buku ya, lalu seragam ya, untuk SPP tetap ya tidak naik, tidak ada kenaikan. Ya, kita mendapatkan akses ya virtual kurikulum yang tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa video-video pembelajaran yang kita dapat akses kapan saja 24 jam, dan ada juga buku-buku tadi ya, aktivitas dan sebagainya, dan termasuk juga seragam yaitu seragam jas Maranatha putih merah dan juga kaos olahraga, dan sudah ada beberapa yang mendaftar ini. Jadi untuk tahap pertama kita akan 20 pendaftar pertama. Itu yang bagi yang ingin mendaftar mohon segera menghubungi Mr. Randy atau bisa datang ke sekolah untuk bertanya-tanya lagi mengenai pelaksanaan di semester yang baru nanti. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Jadi kalau ada kelas-kelas lain yang menginginkan ini, kita bisa buka diskusi di lain waktu, bisa datang ke sekolah, nanti kita akan bicarakan supaya terdapat sama-sama enak ya, win-win solution, dan semuanya untuk kemajuan anak dipersiapkan menjadi pemimpin yang luar biasa. Oke, itu saja Mr. Randy yang sampaikan. Oke, sebelum itu apakah Ibu Ivy ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak, Mr. Randy, terima kasih. Terima kasih. Mungkin di akhir sesi ini kita sebelum tutup, atau kita tutup dulu sebelum kita ambil foto bersama. Kami persilakan kepada orang tua untuk membuka videonya untuk kita dapat foto bersama. Kita foto bersama dulu ya. Kita akan tutup di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan tutup sesi hari ini. Saya tutup di dalam doa Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mengadakan virtual parents conference
dan semuanya boleh berjalan dengan baik, memberkati tim EduSeeds dari Malaysia dan memberkati semua orang tua yang tim guru dan orang tua yang mengikuti dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, dan terus memberikan pembaharuan lagi Tuhan untuk mendidik anak-anak didik kami dengan lebih baik lagi Tuhan. Biarlah dengan program EduSeeds ini anak-anak didik boleh semakin terpacu untuk semakin lebih baik Tuhan, dan melalui program ini juga Tuhan biar nama Tuhan yang dipermuliakan, dan biarlah sekolah Maranatha di tempat ini boleh semakin terus tumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ini, dan kami membalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di dalam Virtual Parents Conference. Tuhan Yesus memberkati semuanya.